Kisah nyata kali ini berasal dari seorang pria yang bernama Herman. Ia adalah seorang PNS yang dikenal dengan sosok temperamental. Masyarakat kerap menjulukinya sebagai seorang jawara di daerahnya. Suatu ketika Herman berkesempatan menunaikan ibadah haji. Setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai PNS, Herman sering diberi tanggung jawab untuk menertibkan warga sekitarnya dari segala hal yang mengganggu. Mulai dari urusan kebersihan, keamanan, hingga sesuatu yang terkait bukan pada tempatnya. Wajar dirinya menjadi seorang yang cukup disegani. Sehari-harinya, Herman selalu melakukan belusukan. Kegiatan ini telah menjadi rutinitasnya sehari-hari di luar pekerjaannya sebagai PNS. Namun siapa sangka ternyata Herman memiliki cita-cita mulia, yaitu ingin menunaikan panggilan Allah, yaitu naik haji. Dirinya tak merasa malu, meski disandang sebagai seorang jawara dan PNS golongan rendah, keinginan untuk pergi haji sudah sangat kuat. Impiannya untuk naik haji tidak hanya niat belaka, ia selalu konsisten dengan ikhtiarnya memperbaiki diri. Untuk itu, dirinya berusaha keras untuk mewujudkan cita-citanya. Herman selalu menyisihkan uangnya untuk bekal ongkos naik haji. Ia tak peduli dengan penghasilan dari gaji PNS-nya yang pas-pasan. Keyakinannya hanya satu, Herman ingin ke Mekah. Akhirnya, tabungan Herman pun cukup untuk berangkat haji. Tiba di Tanah Suci, Herman mengalami pengalaman spiritual yang begitu membekas di hatinya. Kisah ini ia ceritakan kepada seorang ustadz muda di lingkungannya, sebut saja Ustadz Husain. Sang ustadz seringkali menyampaikan kisah ini dalam khotbahnya di setiap kesempatan. Kejadian aneh itu terjadi ketika ia tiba di Tanah Suci. Tiba-tiba Herman sempoyongan seperti ada seorang yang secara sekelebat memukulnya dari sisi samping. Setelah ditoleh di sekeliling, orang yang memukulnya itu tidak ada. Ini ia alami di Mekah dan di Madinah. Herman menghitung setidaknya ia mendapat lebih 20 pukulan gaib tersebut. Bahkan tidak jarang ia kena pelototan dari seorang yang bertubuh tinggi besar dengan warna kulit hitam legam. Herman terheran-heran kenapa hal itu bisa terjadi. Setiap kena jotos, Herman sekuat tenaga mengerahkan kemampuannya untuk bersikap awas untuk mengetahui siapa gerangan si pemukul misterius tersebut. Sebab ia mengira sekalipun di Tanah Suci masih saja ada orang yang iseng memukulnya, tapi kewaspadaannya sia-sia, tetap saja kena pukul. Kalau 1-2 kali dipukul karena faktor berebut tempat berdesakan, itu wajar saja, karena jemaah haji begitu banyak. Tapi kalau kena pukul sampai 20-an kali, pasti ada yang tak beres, ujar Herman terheran-heran. Kejadian itulah yang membuat Herman merenung. Apa sebenarnya ingin diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dengan kejadian itu? Apakah ada yang salah dengan langkah dan niatnya dalam menunaikan ibadah haji ini? Herman hanya bisa bertanya-tanya tanpa tahu jawabannya. Walaupun begitu, Herman terus menjalankan ibadah hajinya. Suatu ketika, Herman menunaikan tawaf. Ia mengumandangkan kalimat talbiyah. Tiba-tiba ia merasakan nyeri luar biasa di perut dan pipinya. Sepertinya sosok gaib entah itu malaikat atau apa memukulnya lagi. Namun kali ini pukulannya lebih dahsyat sampai ia ambruk ke lantai di depan Ka'bah. Lalu cairan merah keluar dari mulut Herman. Pelipisnya pun juga keluar darah sehingga menetes ke atas lantai. Herman kemudian menyingkir dari kerumunan jemaah, lalu terduduk pucat di tempat yang menurutnya cukup aman dari resiko terinjak-injak kaki para jemaah yang melakukan tawaf. Ia tak mengerti apa yang menimpanya. Dalam kepedihannya, ia berujar pelan menyebut nama Allah. Saya pasrah ya Allah, saya pasrah atas apa yang engkau timpakan padaku. Aku berserah diri kepadamu, ujar Herman lirih sambil menahan sakit. Saat itulah tiba-tiba ada seorang kakek menghampirinya. Kakek itu memperhatikan luka di tubuh Herman. Sesaat kemudian, kakek itu menyerahkan sebuah botol air kepada Herman yang sedang terduduk lemas. Ini air Zam-Zam, usaplah luka di pelipismu dengan air ini dan juga perutmu itu. Insya Allah, Allah akan memberi kesembuhan.
ujar sang kakek dengan nada pelan. Hirman menuruti apa yang disarankan sang kakek. Akhirnya, secara perlahan, rasa sakitnya reda, bahkan luka di pelipisnya semakin merapat dan darah tak lagi mengalir, hingga akhirnya Hirman merasakan sembuh total. Sesampainya di tanah air, ia masih tak mengerti dengan kejadian yang menimpanya itu. Hirman hanya merasa bahwa saat peristiwa yang menimpanya itu adalah ujian Allah dalam proses pertaubatan hidup. Beberapa waktu kemudian, ia baru teringat pernah memukul seorang tukang becak di pasar yang lokasinya tak jauh dari rumahnya. Ketika itu, Hirman mengendarai motor Vespanya mau berbelok. Tiba-tiba muncul becak yang sebenarnya posisi becak dalam posisi benar. Hanya kecepatan motor yang dikendarai Hirman cukup kencang hingga motor yang ia tunggangi menyerempet tukang becak itu. Hirman pun terjengkang jatuh. Pembawaan Hirman yang saat itu memang punya temperamen tinggi, bukannya minta maaf, tapi malah marah-marah sampai naik pitam. Hirman pun memukul perut dan pelipis tukang becak yang tak bersalah itu hingga babak belur berdarah. Beruntung kejadian tersebut dilerai oleh seorang mandor sehingga tukang becak ini tidak sampai pingsan akibat pukulan Hirman. Nah, kejadian inilah yang persis menimpa Hirman saat di Tanah Suci. Kejadian di Tanah Suci akhirnya membuat Hirman tersadar. Ia yang sebelumnya temperamental, kini tampak lebih tenang dan tak suka marah-marah lagi. Ia juga makin rajin menunaikan ibadah dan terlibat dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya. Nah, sekian video kita kali ini. Semoga dapat kita ambil pelajarannya ya.